Kenapa saya suka dengan salawat sallallahu alaihi Muhammad? Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nah, inilah rahasianya. Karena mengundang pintu rahmat. Jadi kita lagi mengundang biar Allah cinta kepada kita. Sebenarnya duluan Allah mencintai kita atau kita mencintai Allah? Kita ini baru diciptakan, Allah enggak? Allah yang maha menciptakan. Duluan mana? Maka sebenarnya siapapun yang bersolawat detik ini, detik kemarin, besok, sebenarnya Allah sudah menyebut namanya. Allah sudah menyebut. Maka abshiru ayuhal musallin al-mushtaqina ila Rasulillah annallahu zakara ismakum. Ya, maka berbahagialah orang-orang yang bersolawat, Allah menyebut namanya di dalam rahmatnya. Ya. Lalu kata Imam As-Sakhawi, dulu di zaman Bani Israel itu ada nabi namanya Samuel atau Ismail. Kalau orang Arab namanya Ismail. Nabi Samuel. Nabi ini kalau perang pasti menang, sehingga dikira dia ini dukun. Oleh musuhnya dibilang itu penyihir itu. Ayo kita kerjain dia. Kita kerjain dia. Akhirnya beliau ini dibuatlah semacam konspirasi untuk menjebak Nabi Samuel. Tapi beliau tenang aja. Cukup bawa 40 orang, lawannya banyak. Kata teman-temannya ini, kawan-kawannya Nabi Samuel ini, sahabat-sahabatnya, kita mau gimana nih? Kita udah dikepung. Kata Nabi Samuel, Qulu sallallahu alaihi Muhammad. Baca sallallahu alaihi Muhammad. Langsung hancur semua tuh musuhnya. Musuhnya belum diserang, udah tenggelam duluan. Ternyata Allah kirimlah angin. Ombak bergerak. Kapal-kapal musuh semuanya oleh jatuh. Jadi yang 40 orang belum jadi belum jadi turun, belum jadi ngirim panah, belum jadi nyerang pakai tombak. Tapi berkat sallallahu ala Muhammad. Nah, bisa nggak kita salawat yang begitu? Antum takbir aja nggak bikin gentar orang, malah bikin orang geli. Apa masalah di takbir kita? Berarti kita takbir baru besar mulut, belum besar di kolbu. Nah, kita sholawat belum merindukan yang disebut namanya, yaitu Nabi Muhammad. Maka wajar sholawat ini tidak membuat Allah kemudian jatuh cinta, apalagi makhluknya. Nabi Muhammad Allah jatuh cinta, tapi Abu Lahab masih benci sama dia. Oke? Abu Lahab benci sama dia, Abu Jahal benci sama dia, tapi Allah cinta sama dia. Ini bukti bahwa kalau Allah pun sudah cinta, tetap saja ada orang gak senang sama kita. Emang Allah cinta sama kita ya? Cintalah. Ciri-ciri kita cinta Allah, Allah cinta kita, sering menyebut nama Allah. Siapa yang izinin namanya disebut? Yang punya nama Allah. Jadi inilah sir. Allah tidak izinkan siapapun menyebut namanya, kecuali kolbunya bergetar, ada kerinduan, ada syahdu. Maka saya ijazahkan siapapun yang hadir, siapapun yang mendengarkan, dan jauh ataupun dekat, ayo hidupkan sholawat sallallahu alaihi. Di kolbu baca Sayyidina, tapi di lisan gak usah dibaca Sayyidina. Tapi kalau membaca lebih baik. Tapi dalam pengalaman saya, kalau saya tambahkan Sayyidina, di kolbu itu agak berkecamuk. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad SAW agak kurang matching. Nah, maka Sayyidinanya hanya di kolbu, di lisannya sallallahu alaihi Muhammad. Silakan ya. Ajastukum kama ajazani masyayikh. Al-Fatihah. Ya. Ada kiai kita ngijazain 313 sehari. Ada yang 400, ada yang 500, ada yang 1000. Terserah antum. Ya, kalau aneh nggak ada hitungan lagi. Cuma rutin. Ada yang aneh rutin kan tiap malam. Nggak boleh kurang dari 500. Kalau kurang dikodok. Tapi standarnya 1000. Yang masih hidup sekarang di Mesir, Syekh Al-Jum'ah, Syekh Al-Qattani, Abdul Ba'is Qattani, itu ngomongnya gitu sama. Muhib pencinta Rasulullah minimal sallallahu alaihi Muhammad 1000 setiap hari. Itu mereka yang ngomong hidup.
Antum kalau kurang yakin dengerin aja bahasa Arabnya, cuma kalau antum nggak paham, aneh nggak jamin. Kalau Buya Asfi, Buya ini, Buya Aldawi paham ya, alhamdulillah. Baik, kita terakhir bab akidah ya, akidah Imam Ghazali. Lupa ya, lama benar. Insya Allah nanti setiap kali ngaji saya syarah. Salawat kedua yang saya baca disebut salawat Masyishijah. Salawat gurunya Imam Syazili. Salawat tuh nggak boleh dibuat-buat. Salawat tuh nggak boleh bid'ah. Ya, yang buat-buat silakan Pak Insinyur. Ya. Salawat itu kalau dibuat-buat namanya bid'ah. Maka dia harus berdasarkan ilham. Saya bersaksi, nggak ada salawat yang dibuat-buat oleh seorang imam kecuali salawatnya nggak didengar orang, kecuali dia sendiri yang baca. Nggak akan diamalkan orang. Kenapa? Nggak dapat izin dari Rasulullah SAW. Maka Ibnu Masyish dapat ilham, namanya salawat Masyish. Imam Syazili, salawatnya banyak. Tentu mau berapa salawat dari beliau ada. Yang paling masyhur salawat Nur Zati. Allahumma shalli ala sayyidina Nur Zati wa sirri fi jamil asma'i was sifat. Ada salawat yang lain. Ini mana nanti setiap kali mulai kajian saya akan mulai di sesi pertama syarah Hizb Bahar, sesi kedua syarah salawat. Kita ambil dari kitab para imam, para masyaikh, bisa Syekh Yusuf Hani, bisa Sidi Muhammad, bisa macam-macam ya, insyaallah. Sebagai hadiah ya. Biar tambah semangat baca salawatnya. Jadi bagi kita faedah-faedah itu hanya sebatas motivasi, bukan tujuan. Tujuan kita cuma satu, mahabbatun Nabi, mahabbatullah, cinta Nabi, cinta Allah. Hanya itu, gak ada lagi. Mau ngapain kita sholat ya? Masih ingat gak? Terakhir bahas apa? Aduh, saya lagi gak mood bahas akidahnya. Dari kemarin bahas akidah terus. Kita loncat dulu ya, akidahnya di skip. Sekarang bab Asrarut Taharah. Asrarut Taharah. Bismillahirrahmanirrahim. بسند لم تصل الإمام بحمد الغزالي وأخيه أحمد الغزالي قال في أسرار الطهارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ya, al-wudu syatrul iman. Nah ini versi riwayat bil makna. Kalau yang kita dapat at-tuhur syatrul iman, bersuci di situ wudu. Bersuci di situ termasuk mandi wajib, mandi sunnah ya. Syatr artinya separuh. Apa maknanya? Tidaklah ada sholat seseorang diterima di sisi Allah kecuali dia sholat dalam keadaan berwudu. Jadi sholat gak sah kalau nggak wudu. Itu maknanya separuh. Gitu ya. Apalagi orang tidak disebut beradab baca Quran kecuali dia dalam keadaan berwudu. Nah, kecuali yang lagi perempuan yang hafizah atau laki-laki lebih sibuk, dia ingin takrir, air nggak ada. Kalau perempuan lagi haid, maka niatkan berzikir, tapi yang dibaca Al-Quran. Itu boleh. Ulama kita mazhab Syafi'iyah cenderung mengatakan boleh. Lebih ya. Tanya kalau mazhab Syafi'i, tanya ke Buya Lil Asbi ya, Mufti Ribat Nuraniyah ya. Kalau mufassirnya no sampingnya Dr. Aldawi ya. Ya. Ahli zikirnya belakangnya. Talent call. Barakallahu fikum. Ya, semoga khidmatnya diberkahi Allah SWT. Wa qala alaihi salatu wassalam. Rasulullah. Ya. Ini masih riwayat bil makna. Bunyaddin ala nazafah. Agama dibangun berdasarkan bersuci. Nah, di riwayat Tabrani itu ada kalimat tanazzafu. Jagalah kebersihanmu. Dalam bahasa Arab sebenarnya nazafah dan taharah itu sinonim, tapi dalam fikih dibedakan. Dalam fikih bersih belum tentu suci, dan suci belum tentu mensucikan. Tahirun belum tentu dia mutahhirun. Nah, masih ingat jenis-jenis air? Masih ingat? Ada 7 jenis air. Nah, itu jenis sumbernya.
Sekarang jenis sifat air dalam bab mensucikan. Tahirun, mutahhirun. Suci itu sifat air. Kalau yang 7 itu air mata air, air hujan, air embun, air salju, air keringat nggak masuk ya? Nggak masuk. Nah itu namanya sumber air. Jadi jenis air berdasarkan sumber. Sekarang jenis air berdasarkan hal sifatnya. Sifatnya mensucikan atau tidak. Pertama tadi tahirun, mutahhirun. Yang kedua tahirun, mughair, mutahhir. Yang ketiga tahirun, ya. Jangan-jangan salah nih baginya nih. Tahirun, tahirun. Ada tahirun, ghair, tahirun. Ada yang berikut. Tahirun apa? Ma'un mutanajjisun. Jangan pakai tahirun dong. Air yang najis. Yang suci mensucikan. Di luar azan kita lanjut ya. Kita takhir isya, insyaallah. Tahirun, mutahhirun, contohnya air apa? Itu yang 7 itu. Nah, dan ada yang diperdebatkan yaitu air mustakmal. Air apa? Mustakmal itu air yang udah mustakmal, dipakai. Ada seorang imam, dia dulu kasyaf. Setiap kali ada orang wudu, dia lihat maksiat, lihat gugur. Ngeri nggak tuh? Ngeri kali tuh. Saya nggak berani minta ilmu itu. Udah buat imam itu aja saya nggak mau, nggak minat. Habis nonton film yang ono aneh kan kita lihat di matanya ada. Ya, matanya habis jelalatan, habis ngelirik siapa, ketahuan ngerepot dan. Maka salah satu nikmat Allah kepada kita nggak diizinkan menyaksikan aib orang. Itu nikmat sekali. Nikmat sekali. Jadi jangan suka buka aib, mencari aib. Karena itu bukan nikmat, itu nyiksa diri. Asik tapi nyiksa, kayak garuk. Nah, ini filosofi gibah, tajassus. Jadi orang yang suka mencari aib, itu kayak garuk, asik nggak? Tapi dia sedang melukai dirinya. Wah, asiknya nggak, kamu tambah kenceng, tambah. Kayaknya, masa Gitu. Karena keluar kainahnya ya. Air mustakmal. Tapi imam ini doa, ya Rabb, ini kasyaf. Saya yakin bukan kasyaf ilahiyah, tapi ini kasyaf syaitaniyah. Engkau yang membuka, tapi dimainkan syaitan. Maka ya Allah, detik ini tolong tutup dari pandanganku. Dia usap matanya, langsung dia nggak bisa lihat. Langsung dia nggak bisa lihat. Dia ngeliat normal lagi. Maka si imam ini kemudian memfatwakan yang tadinya air mustakmal itu tidak sah atau minimal makruh, sekarang dia mengatakan sah. Nah itu kronologis ilmu hakikatnya begitu. Saya memilih babnya tafsir. Jika mustakmalnya mustakmalahu istamalahu Nabi SAW, maka itu tahirun mutahhirun. Ya, kalau dipakai bekasnya Nabi, itu suci. Kalau wali belum. Wali kan zahirnya banyak maksiat, batinnya juga banyak maksiat. Tapi kalau wali, kalau Nabi, bekasnya itu nur. Bekasnya itu. Jadi jangan wudhu pakai bekas Buya Asmi. Pakai Buya Anomi jangan ya. Apalagi bekas aneh jangan ya. Itu bid'ah itu ya. Taib. Ada kemudian air yang mutanajjis. Ada juga yang makruh seperti air musyammas ya. Kita sudah nggak bahas itu, tapi saya langsung ke mutanajjis. Air mutanajjis. Ini air bukan menambah suci, justru tambah kena, tambah basah, tambah kotor. Ya. Sekarang kalau air kopi bisa nggak pakai wudhu? Minum dulu ya. Gimana? Ini tohir nggak? Tohir nggak? Saya minum dulu ya. Coba wudhu pakai air teh, air kopi. Sah nggak? Berarti ada satu jenis lagi,
tadi tahirun ghairu, apa contohnya? Air kelapa, air yang sudah mutaghayyir launnya, yang sudah berubah warnanya, berubah rasanya. Nah, ini masuk ya. Jangan tanya air keringat. Air keringat gak masuk ya, kecuali keringat Rasulullah dipakai untuk wangian, boleh. Air Coca-Cola gimana? Sprite. Hah? Air kopi kenangan masuk nggak? Kalau masa lalu kan kenangan pahit ya. Mantan tuh indah apa pahit? Nah, maka ada kenangan yang pahit, ada yang indah. Ada rasanya ada yang pahit-pahit, ada yang manis. Nggak nyambung. Dalam bab hakikat, ulama itu bersifat air. Kenapa? Nabi mengatakan, ilmu yang aku bawa itu seperti air. Cuma kalian, ada yang seperti kolam, bisa nampung tapi nggak bisa nyerap. Ada yang seperti tanah subur, dia bisa nyerap dan bisa menumbuhkan pohon. Ada yang seperti yang keras itu, tapi nggak bisa air genang di atasnya. Ya lantai lah, udah air nggak genang, nggak ada air lah, jadi air udah lewat. Nah, itu kalau punya orang kafir. Maka seorang guru, seorang muallim itu ibarat air. Nah, muridnya itu seperti penampungnya. Ini penampung yang mana nih? Ya, penampungnya yang mana? Yang tanah subur, kolam masih penting, ada manfaat. Kolam itu penghafal. Dia mengerti dia hafal teks, tapi dia tidak begitu menyerap teksnya. Nah, yang afdal itu hafal iya, paham iya, mengamalkan iya, akhirnya menumbuhkan natijah rohani. Ada natijahnya. Apa arti natijah? Hasilnya. Semoga kalbu kita masuk yang itu. Amin ya rabbal alamin. Maka mulai punya murid walaupun cuma satu orang, walaupun yang diajar cuma sallallahu ala Muhammad ya, harus mulai punya murid, punya sahabat, apalagi udah punya ilmu di dalam. Nah, maka orang yang nggak mau nyebarin ilmunya, berarti dia bukan yang dua tipe tadi, bukan tanah yang subur, bukan juga kolam. Dia mungkin yang air lewat itu, tanah sengketa. Nah, hati-hati yang punya ilmu nih, wajib ngajar ya, wajib ngajar deh. Ibu-ibu dulu nggak mau ngajar di Ribat, sekarang nggak mau ngajar ya. Ngusungkan sama siapa? Ngajar aja. Itu yang saya lihat dulu, Hadratus Syekh Muhammad Hasan itu, beliau masih hidup, muridnya disuruh berfatwa di depan beliau. Dokter tadi ajib, Dokter Taufik kun syai'an, itu beliau ngomong ya. Dokter tadi ayo ngomong, coba jawab, tanggapin dia yang nanya. Dokter Taufik ada tambahan gitu. Syekh fulan suruh jawab di depan gurunya, disuruh. Nah, maka kita sangat senang sekali jika ada asatidz terlibat ya, kemudian mau ngajar. Saya senang, saya bahagia ya. Dan saya senang sekali kalau banyak juga yang datang hadir di majelis beliau ya. Mau nggak bikin kita senang ya, jangan hadirnya pas kita ngajar doang. Nah, ulama itu ada yang seperti ma'un tahirun, dia cuma suci untuk dirinya sendiri, tapi tidak bisa mensucikan. Bimayan bisa menyegarkan. Namun ada yang tahirun mutahhirun, dia suci dan bisa mensucikan orang. Ada ulama yang ma'un mutanajjis. Orang mengira ingin dapat ilmu dari dia, dapat suci dari dia, tapi ya, semakin datang ke majelisnya tambah najis kata-kata, tambah najis kalbunya. Ada juga ulama yang ilmunya mustakmal ya, ngopi-ngopi lumayan. Kalau dia pakai mustakmalnya Nabi, berkah ilmunya. Mustakmalnya Habib Kiai Wali, masih berkah, masih
berkah. Niru-niru, musta'mal itu niru-niru. Jika yang dia tiru orang soleh, wali, berkah hidupnya. Fatashabbahu, maka serupailah orang-orang soleh. Fa inna fi tashabbuhis salihin falahun. Karena dalam menyerupai orang soleh ada keberuntungan. Jadi ada ulama tipe-tipe niru. Gak apa-apa, ilmunya bekas-bekas, itu khair, ya. Mafi muskilah. Ada ulama yang tipenya air kelapa, bikin seger doang, tapi gak bisa pakai wudhu. Lumayan. Ada yang ulama kopi, ya kan, bisa ngiling ngantuk. Ada kan? Dia kalau ngajar, itu semua orang bangun. Ketawa mulu, ya kan, mata melotot terus. Tapi yang sedih itu, ada mak mutanajis. Ada ulama yang sifatnya mutanajis. Kata-katanya mengotori hati orang. Sikapnya mengotori akhlak jamaahnya. Semoga Allah lindungi umat kita dari jenis-jenis yang terakhir. Ya, mutanajis, na'udzubillah min. Bagaimana dengan mak musyammas? Mak musyammas ini dipakai bikin penyakit kulit. Nah, ini juga muskilah, ya. Tapi masih bisa dipakai cuci baju. Sahih. Makanya ngajar, ya. Nah, kata beliau, walin taharati arba' maratib. Bersuci itu ada 4 tingkatnya. 1, tathhiruz zahir anil ahdath. Mensucikan yang zahir dari hadas. Hadas terbagi 2. Hadas yang besar, hadas yang kecil. Kalau najis 3, bedanya. Ada yang salah paham hadas itu najis bagi dia. Sehingga ketika kakinya kena nya kucing, nya ayam, dia bilang, saya ulang wudhu lagi. Lah, ulang wudhu nggak ngaruh. Yang benar, bersihkan, angkat najisnya, wudhunya nggak usah diulang. Jadi bedakan hadas dengan najis. Hadas itu hukum tidak suci, hukum kotor. Coba, mohon maaf, kentut, hukumnya kena hadas nggak? Tapi yang dicuci mana? Muka. Nah, maka orang berhadas itu hukumnya kotor. Hukumnya dia kotor. Aneh nggak tuh? Hah? Bagi saya aneh. Maka Sayyidina Ali juga bilang ini aneh. Dan ini tanda agama itu bukan agama akal-akalan. Agama itu wahyu, ta'abudi, sepatuh-patuhnya hamba, kepatuhan hamba. Yang kentut bagian bawah, maaf. Yang dicuci bagian depan, kan nggak nyambung. Tapi karena patuh kepada Allah, ketemu rahasianya. Orang kalau kentut, orang kalau mengeluarkan sesuatu dari badannya, itu ada proses panas di dalam tubuhnya. Ya. Nah, ketika dia keluarkan itu, badannya agak berubah kondisinya. Moodnya nanti berubah. Mood itu dikembalikan pakai air. Karena manusia tercipta dari air, kembalikan dia kepada air. Maka kalau lagi stres, duduk-duduk depan sungai, ya, depan danau, depan laut, ya. Jangan sendiri, ternyembuh sendiri, mati, bunuh diri. Ajak orang ngopi-ngopi di situ, mancing-mancing, nyemplung mandi boleh, tapi harus ada temannya, jangan sendiri. Ya, jadi kalau kita stres jangan sendiri. Atau kalau nggak ketemu, ambil air minum. Itu cara mengembalikan mood. Bukan mood, itu mati. Ini ilmunya. Ini sir daripada toharah, bersuci. Sir daripada toharah. Jadi kalau bete, jangan diikutin betenya. Harus cari sesuatu yang segar. Makanya kami dulu ketika suluk 40 hari, alhamdulillah dengan izin Allah, kalau zikir nggak dinikmati, bahasanya nggak jalan. Tasbih diputer, tapi kunci berat di sini. Disuruh wudhu. Nggak juga, sebelum wudhu ngopi-ngopi dulu. Cuma waktu itu umur saya baru 12-13 tahun, saya nggak suka ngopi. Suka ngopi kan baru-baru ini, baru disesatkan oleh seseorang. Ya, dulu kita nggak senang ngopi. Tahu-tahu kiai-kiai semuanya rata 90% ngopi. Kiai dulu sampai ada semacam sunnatul kayahi, apa?
Sunnahnya para kiai itu ngopi. Biasanya ada asap-asapnya. Nah, saya ambil yang ngopinya, ya. Yang asap-asapnya sesekali aja. Lu nggak pakai kobil, nah? Iya. Kuyaha, kawahi bukan kuyaha. Jadi dari dulu itu kiai, karena mereka suka mukolaah malam hari, itu mesti matanya kuat. Temannya nggak ada, temannya apa? Kopi, rokok. Nah, saya ngambil yang kopi, lumayan. Tapi umur 13 belum. Maka dulu kalau ditanya, waktu saya riadoh, saya paling banyak tidur. Tapi berkualitas. Dalam tidurnya zikir. Mataku tertidur, kolbuku jalan-jalan. Beneran. Itu sampai kita ngeliat tubuh kita nama Allah. Di kaki, di mulut, semuanya lafaz Allah. Wah, alhamdulillah ya, dihibur sama Allah. Soalnya kalau bangun batuk, teman-teman protes. Kamu nih, saya lagi asik zikir Allah, pas batuk hilang nikmat. Akhirnya mereka doa, ya Allah tidurkan Allah. Jadi saya tertidur itu ada doa teman saya di samping. Maka tidur saya tuh gini. Ini ngeles. Tapi asli. Satu kali Abul Hasan Syazili kalau sallallahu sirrahu ngomong ke muridnya, khodamnya, ya, dakni, biarkan saya mau wiridan. Attakhiz wirdan. Saya mau ngambil wirid, mau ngamalin wirid. Terus muridnya nungguin, oke. Masuk beliau ke kamar, ambil bantal, tidur. Muridnya bingung, mulai syak nih kolbunya. Ini jangan-jangan bukan wali Allah nih, wali setan. Ya, khodam itu ujiannya berat, tapi kalau dia bisa melawan ini, dia jadi wali juga. Ini hebatnya khodam. Dia nggak perlu banyak wirid, dia cukup khidmat kepada yang banyak wirid. Tapi di kolbunya ada syak dikit, batal khidmatnya. Nah, inilah ilmu Sayyidina Anas bin Malik. Bangun tidur, ya, belum nanya, Abul Hasan Syazili sudah ngelihat ada pertanyaan besar di kepalanya, kepala khadamnya ini. Akhirnya beliau ngomong, wahai sahabatku, tahukah kamu, aku bisa wirid malam nanti itu karena tidur sejenak malam siang ini. Maka naumi wirdan, tidurku itu juga wirid. Tuh, bisa nggak tidurnya wirid? Wiridnya karena pengennya apa, tidurnya, saya mau ngaji nih, terasa kuat, saya tidur dulu sebentar, setengah jam aja. Niat begitu nggak? Itu tidur sudah wirid. Malam nanti nih saya mau wiridan, tiap malam saya mau wiridan, maka harus tidur sekitar setengah jam atau 1 jam, jangan lebih. Kalau lebih bukan wirid namanya, ngorok tuh. Itu beda ya, sebentar aja. Tadi kita mengamal gitu, saya nyetor itu. Kita berangkat subuh, ngajar. Orang tidur, kita udah jalan. Ba'da subuh, ba'da ta'lim, saya minta ke pengurus masjid, sediain kasur buat saya. Nggak usah yang bagus-bagus. Saya mau tidur setengah jam aja. Tidur, tadi sebelum antara subuh dengan duha, saya tidur setengah jam. Segernya bukan main. Kalau nggak ngomongnya salah-salah. Nabi Adam, Nabi Musa, kebalik-balik. Ya, itu ciri-ciri saya kurang tidur. Sama nih, beliau-beliau ini kalau capek begitu, lelah hayati. Tadi sebelum ngajar kita tidur juga sekitar setengah jam juga, alhamdulillah. Maka makruh qailulah lebih dari 1 jam. Makruh qailulah itu tidur di siang hari lebih dari 1 jam. Ya, itu namanya kaifullah. Baik, ya. Jadi ada orang martabat wudhunya, jadi makom dia wudhu, makom dia mandi suci, mandi wajib, itu baru suci dari yang hadas zahir. Tapi ini sudah bagus. Ini muslimin. Ini makom muslimin.